Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang saya hormati Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Ali Zainal Abidin Al-Muhdar. Al-hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang mulia ini kita semua menghidupkannya dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, dari membaca zikir dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mempelajari ilmu yang bersumber dari pewaris Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi orang yang mengambil pelajaran daripada apa yang kita dengar, dan bukan hanya mendengarkan tetapi bisa mengamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah melihat apa yang kita lakukan, melainkan apa yang terdapat di dalam hati kita. Yang pertama, sebelum perbuatan itu adalah Allah melihat niatan. Setelah dilihat niatnya, lalu kualitas ibadah kita pun dilihat dari kualitas hatinya. Seberapa banyak kita hadirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak semua orang yang sholat mempunyai pahala yang sama. Karena sholat yang terbaik adalah yang hadir hatinya dalam setiap gerakannya. Dan setiap orang mempunyai kualitas yang berbeda. Tergantung kemampuan dia menjaga hatinya ketika di dalam sholatnya. Jadi tidak sama ya, sama-sama sholat, tetapi kualitasnya beda. Oleh karena itu, ya, supaya hati kita sehat, sebelum kita mempelajari hal-hal yang membuat hati kita sehat, kita perlu tahu apa yang membuat hati kita menjadi sakit, sehingga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kita mendapatkan, sesuai yang diajarkan oleh Imam Ghazali, bahwa kehancuran hati ini sumber atau pokok atau induk daripada kerusakannya ada 4 perkara. Ada berapa? Ada 4 perkara. Yang pertama adalah al-amal, yang kedua adalah al-isti'jal, yang ketiga adalah hasad, yang keempat adalah al-kibir. Yang pertama adalah amal, angan-angan. Apa? Angan-angan. Karena yang namanya angan-angan itu apabila ada dalam hati dan pikiran kita, dia akan menetap di sana. Sebelum kita menghilangkan angan-angan itu, maka hati kita tidak bisa fokus di dalam ibadahnya. Ya, atau yang biasa kita panggil dengan tulul amal, panjangnya angan-angan. Ini berbahaya. Karena itu Nabi Muhammad SAW, beliau pernah duduk dengan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menggambar persegi 4, ya, segi 4. Lalu ada garis yang digaris oleh Rasulullah SAW melebihi garis itu, melebihi garis segi 4 itu, panjang. Lalu ditanya sama sahabat, apa garis panjang yang melebihi garis ini wahai Rasulullah? Dibilang ini adalah hari pertama hidupnya manusia, hari kelahiran kita, dan ini adalah akhirnya. Paham ya? Ujung yang satunya adalah akhir, lalu yang melewati garis daripada ujung itu apa? Angan-angannya. Kadang-kadang angan kita melebihi umur kita. Paham ya? Ini penyebab utama kerusakan amal manusia, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Hatinya tidak pernah ada Allah, karena sudah terisi oleh angan-angannya. Paham ya? Dia kurang sadar. Mungkin dia mempunyai keinginan, tetapi kita harus ingat Allah juga punya keinginan. Keinginan kita akan terjadi apabila sesuai dengan keinginan Allah. Sampai kapanpun kita berkeinginan, kalau tidak dikehendaki sama Allah, maka tidak akan terjadi. Lalu bijaksananya bagaimana? Ya sudahlah. Jangan terlalu banyak angan-angan. Silahkan bekerja, kumpulkan uangnya. Ada uangnya, silahkan beli apa yang kalian inginkan.
Kalau tidak ada ya sudah dihidupi, dijalani saja kehidupan. Biar tidak terlalu banyak mikir. Hati-hati ya. Kadang-kadang orang itu rusak, sakit, gara-gara disiksa pikirannya sendiri. Paham ya? Berapa banyak orang itu sakit karena disiksa dengan pikirannya sendiri. Kadang dia itu memikirkan sesuatu bahkan yang belum terjadi di dalam dirinya. Apa ini mikirin? Bahkan Allah itu dalam satu hadis kutsinya berkata, ya ibadi, wahai hambaku, la tas'alni rizqa, jangan pernah engkau tuntut aku dengan rezeki besok. Kenapa? Karena aku tidak pernah menuntutmu untuk ibadah besok. Yang dituntut sama Allah cuma sekarang, besok tidak dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini berpikir terlalu panjang, nanti gimana 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, pikiran apa ini? Kita bahkan tidak tahu besok apa yang terjadi sama kita. Lihat wajah-wajah ini ya. Berapa banyak wajah ini sekarang menemani kita, mungkin. Semoga panjang umur semuanya. Mungkin minggu depan sudah ada yang berkurang. Berapa banyak ya, tahun kemarin duduk bersama kita, sekarang sudah tidak bersama lagi. Dan begitulah orang-orang ini ketika panjang angan-angannya, maka akan hilang Allah dari dalam hatinya. Paham? Paham ya? Kita kan sering memberikan perumpamaan kalau Allah itu katoiril azur. Seperti apa? Burung yang penakut. Ya, burung kalau penakut ini, dia hanya mau sendirian dalam sangkarnya. Dalam artian kalau sangkar sudah diisi dengan burung yang lainnya, dia tidak akan masuk ke dalam sangkar tersebut. Begitulah perumpamaan Allah diperumpamakan oleh orang ahli tasawuf. Dalam artian, hati yang banyak angan-angannya tidak mungkin ada Allah di sana. Paham? Hati yang banyak angan-angannya tidak mungkin ada Allah di sana. Tidak mungkin. Maka yang pintar ya. Semakin sedikit angan-angan itu menunjukkan bagusnya kualitas tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Dan tawakal itu mahal. Tawakal itu makom dari makomnya ulia. Paham? Tidak mungkin seseorang dikaruniai suatu sifat dalam hatinya yang bernama tawakal kecuali menunjukkan kualitas iman yang baik di dalam hatinya. Kalau imannya tidak baik, tidak mungkin dia bisa tawakal. Yakinnya dia sama Allah lah yang membuat dia itu pasrah kehidupannya kepada Allah. Tetapi ketika dia itu pasrah sama akalnya, dia tidak mungkin tawakal dalam kehidupannya. Bagusnya kualitas iman di dalam hatinya, itulah yang menyebabkan seseorang bisa tawakal, pasrah, karena yakinnya dengan kekuatan Allah, yakinnya rezeki datang dari Allah, yakin bahwa yang mengatur kehidupannya adalah Allah, yakin Allah berkuasa terhadap semua seluruh makhluknya. Keyakinan ini dalam hati, itu yang menyebabkan seseorang itu berserah diri kepada Allah yang kita kenal dengan nama tawakal. Paham ya? Dalam artian orang, kalau tidak bisa tawakal, selalu dia itu mikirkan ke depannya seperti apa, silahkan rencanakan, tetapi pasrahkan urusannya kepada Allah. Kalau sampai masuk nanti ke dalam sholatnya, ke dalam apa, itu berarti sampean itu belum bisa profesional dalam ibadahnya. Siapa tahu ini besok jadi orang kaya, yang kaya jadi orang miskin, mana tahu? Yang sehat sekarang jadi sakit, yang sakit tahu-tahu sehat. Rencana seperti ini ternyata Allah keinginannya lain. Kita tidak rencanakan, tahu-tahu Allah menginginkan. Siapa yang tahu? Kan banyak hal-hal kaget dalam hidup kita ini. Kita tidak rencana, nggak ngerti, tahu-tahu dapat rezeki besar saya, Beb. Tidak disangka-sangka, ya. Yang sudah direncanakan ternyata gagal tahu. Biar tahu kalau sampean tidak punya daya apa-apa. Makanya tahu kekuatan Allah binaqdil azaim, dengan gagalnya rencana yang sudah kita rencanakan, di sana kita tahu bahwa kita tidak punya kuasa apa-apa dalam kehidupan kita. Gagalnya rencana yang sudah matang kita rencanakan itu, begini, sip, ternyata gagal semuanya total. Apa? Menunjukkan apa itu? Menunjukkan kalau kita itu tidak punya daya apa-apa dengan keputusannya Allah. Yang bagus kualitas tawakalnya kepada Allah, yang itu menunjukkan yakinnya, kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
dari sifat yang namanya amal ini, angan-angan ini, ada 4 kerusakan yang dirasakan oleh orang-orang yang panjang angan-angannya. Ya hayal, wah kehidupan tuanya nanti tenang, suki. Kok mikir tua? Ya laku sampai tua sampai. Kalau tidak sampai tua mati ya, bah. Hah? Paham ya? Kan banyak orang berpikir nanti babe, anak saya buatkan rumah satu-satu. Kerjaannya saya genak no kafe. Itu kan hayalannya antum semuanya ya. Jangan terlalu banyak hayal, stres sampai nanti. Makanya antum lihat ini sekarang banyak orang-orang, bukan sekarang, dari dulu, tapi semoga di majelis tidak ada. Jangankan untuk perkara-perkara duniawi, kadang-kadang orang wiritan itu dengan niatan dan angan-angan tertentu akhirnya gila gara-gara wiritannya. Mana ada wiritan buat gila? Pertanyaan saya, adakah wiritan membuat gila? Tidak ada. Jangan dibaca terus wirid sakran tiap hari, nanti panas badannya tidak kuat. Mana ada? Itu kalau antum punya angan-angan tertentu di dalam membaca wirid tersebut. Santri sehari 2 kali baca wirid sakrannya tidak ada apa-apa, santai-santai saja. Hidupnya baik-baik saja. Keinginan, kepingin ini, kepingin sakti, kepingin ini, kepingin. Akhirnya gila. Akhirnya pura-pura tidak sakti, tidak apa padahal. Sakti, sakti apa? Ayo mana-mana yang sakti, saya mau tahu orangnya ya. Karena saya kenal orang-orang yang datang itu sampai jenderal-jenderal ke rumahnya artis-artis. Ketika saya mau lihat, ayo saya mau lihat gimana nih artis kok bisa sampai datang ke kau semua gimana. Cuma mesem-mesem tidak berani menunjukkan apa di depan saya. Paham? Setelannya saja. Nah, jangan banyak angan-angan. Yang pertama, ya, kerusakan hati yang disebabkan panjang angan-angan adalah tarkutoah wal kasalu fiha. Yang pasti ya, meninggalkan taat, akhirnya malas, akhirnya beribadah. Kenapa? Angan-angannya panjang, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Lihat, berapa banyak daripada kita karena panjangnya angan-angan sampai sekarang ada yang tidak baca Al-Quran. Iya, Banda? Santai, lah nanti saja, sudah Ramadan bacanya. Untung antum di majelis ini. Coba kalau tidak di majelis, kapan mau baca ini antum? Solawat sebanyak ini? Ada yang di rumah baca? Ya mungkin ada, tapi kebanyakan tidak, bah. Jangan bohong. Antum seharusnya bayar sama Holik, dikasih ilmu agama, dibaca wirid, masih dikasih makan lagi. Ada tau orang kayak gini dah? Hah? Banyak-banyak terima kasih antum. Ya, kalau ada tempat ini, antum repot nanti akhirnya. Ya, semoga panjang umur Mas Holik ya. Kenapa orang panjang? Mereka selalu berkata sofa afal, sofa afal. Nanti saya kerjakan, nanti saya kerjakan. Tidak dikerjakan. Tahu-tahu kok teman-temannya udah terasa ya sudah 10 tahun, udah terasa ya sudah 20 tahun, udah terasa. 20 tahun antum kalau istiqomah wiritan, bubu 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 bubu. Kayak apa derajatnya antum di sisi Allah? Tapi gara-gara panjangnya angan-angan akhirnya diundur-undur terus sampai tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya apa enggak angan-angan ini? Bahaya. Yang mudah-mudah seandainya rutin saja 3 tahun 4 tahun istiqomah saja. Lihat nanti gimana besarnya. Karena kesuksesan seseorang di dalam perjalanannya kedekatan sama Allah, dilihat di langkah pertamanya. Kalau langkah pertamanya dia temenanan, totalitas dia ibadahnya, apanya, niatnya, kepingin dekat sama Allah itu sekan setiap hari. Ya Allah, niatan saya hari ini kepingin dekat kepadamu ya Allah. Apapun perbuatan yang membuat dia dekat, dia lakukan. Setiap hari-harinya seperti itu. Tidak butuh waktu lama untuk seperti Ki Hamid itu. Tidak butuh waktu lama. Cuma kita kan mundur-mundur terus akhirnya. Ya, kalau kepingin baca Al-Quran ya baca, kalau udah kepingin capek ya enggak, kan gitu kan. Pengen wiritan-wiritan, ya kalau lagi males ya enggak. Akhirnya enggak sampai-sampai kemana-mana.
Masalahnya sampean kalau badan ndak nunggu males, kalau lapar ya ya makan. Kalau masalah ibadah ya nanti saja, sudah gampang. Coba jadikan seperti makan, karena roh kita sama seperti badan kita. Jadikan kebutuhan wiritan itu seperti kita makan. Biar ada keseimbangan ya di antara badan dan roh. Jangan badannya tok dikasih makan, rohnya dibiarkan begitu saja. Akhirnya tidak seimbang sampai nanti. Ya, paham ya? Kenapa? Ya, akhirnya tarkutoa, meninggalkan taat dan malas untuk beribadah karena dia panjang angan-angannya. Makanya Sayyidina Daud At-Ta'i rahimahullah, beliau berkata, man khafal wa'id qaruba alaihil ba'id wa man tala amaluh sa'a amaluh. Siapa orang yang takut dengan ancamannya Allah, menunjukkan iman dalam hatinya ya. Paham ya? Yang tidak punya iman tidak mungkin takut. Sudah berapa banyak dengarkan hadis neraka ya biasa saja. Diancam pakai Al-Quran pun dia biasa saja. Iman. Makanya kan dalikal kitabula roiba hudallil alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib seperti surga dan neraka. Gaib apa enggak? Gaib, karena kita tidak pernah lihat. Dia disuruh meyakini dengan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Alasan kita percaya apa? Kabarnya dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana tidak percaya kita? Kabarnya dari Nabi Muhammad. Kabar dari HP aja kita percaya, apalagi dari Nabi Muhammad. Paham ya? Satu ini. Ya, man hafa wa'id qaruba alaihi bait. Terasa dekat sesuatu yang jauh. Kayak di depan matanya ya. Yang namanya neraka, surga seperti depan mata. Kepleset sedikit ditangisi betul. Karena apa? Takut ini bisa membuat dia kepleset nanti disirat. Seandainya dia berbuat taat, dia bahagia. Bukan karena taatnya, tetapi karena hadiah dari Allah. Berarti Allah mengizinkan saya untuk berbuat taat. Bukan karena saya berbuat, tidak. Tapi Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Digerakkan badan saya dan hati saya untuk berbuat taat. Terima kasih kepada Allah. Bukan karena kita yang berbuat. Paham ya? Nah, waman tola amaluh sa'a amaluh. Siapa orang yang panjang angan-angannya, maka akan jelek kualitas amal perbuatannya. Nomor satu. Ya. Nomor dua, tarku taubah, taswifuha. Yang namanya tobat nanti saja. Ya, namanya panjang angan-angan. Kalau tobat sekarang ibadah tidak kerja saya nanti ini. Tidak ibadah nanti ini. Akhirnya ngomong sofa tuh, nanti saya akan tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang jangan dulu masih. Ya. Akhirnya ada omongan seperti ini nanti. Ya, anak syab, sini kolil. Saya masih muda. Umurku masih sedikit. Tobat masih panjang depan saya nanti. Ya, saya punya hari yang lebar. Ya, saya bisa melakukan tobat kapanpun yang saya mau. Ya. Nah, iya kalau sampai tua. Wa kam min sagirin yurtajatu lu umrihi wa qad dufinat ajsaduhum dzulmatal kubri. Berapa banyak anak kecil, ya. Kita punya anak kecil mungkin ya. Kita berhayal, ya Allah semoga anak saya jadi orang besar, manfaat untuk agama, bisa mengangkat derajat saya. Itu kan hayalan semua orang tua. Tapi ternyata badan kecil mungilnya tersebut telah dikubur di dalam tanah yang gelap gulita. Maka min sogirin yurtajatu lu umrihi. Berapa banyak anak kecil yang diharapkan untuk panjang umurnya. Wa qad dufinat, benar-benar telah dipendam ajsaduhum, badan mereka dzulmatal qabri, kegelapan kuburan. Paham ya? Omongan saya masih panjang, umur saya masih kecil, saya sehat walafiat, nanti kalau sudah gini, kalau sudah tua, hati-hati omongan kayak gini. Nomor dua itu. Nomor tiga, saya agak cepat aja. Al-hirs ala jami'il istighal bidunya nil akhirah. Alal jam'i wal istighal bidunya nil hayah. Al-hirs itu, ya,
Betul-betul dia itu memberikan perhatian untuk mengumpulkan dan sibuk dengan dunia, lupa dengan akhir. Itu orang panjang angan-angan. Sibuknya sama dunia, seandainya berdoa pun untuk kepentingan dunia, banyak apa enggak? Datang ke Kiai, Kiai doakan saya lancar rezeki. Ya. Usaha yang saya bangun ini diberikan kesuksesan. Nanti saya akan bantu urusan akhirat, saya akan berderma, saya. Terus sampai kau tidak suki, tidak mau nyumbang apa-apa. Dan saya bilang di pertemuan kemarinnya, kalau pelit ya sudah pelit saja. Jangan gaya kalau saya kaya. Tidak akan sampai dermawan walaupun kaya. Karena memang dasarnya ngomong kalau saya kaya itu potong telinga saya, bohong. Paham ya? Sampai mulai dengan umpan kecil untuk mendapatkan ikan memang sesuatu harus ada pengorbanan untuk mendapatkan. Dengar omongan saya. Harus ada pengorbanan untuk mendapat. Sampean itu kalau mau mendapatkan Allah, ya harus mengorbankan kesenangan sampean yang senangannya orang pada umumnya. Orang kepingin tidur, ya harus sampean korbankan tidurnya. Orang senang mengumpulkan uang, ya harus sampean korbankan uangnya. Orang dia kepingin santai-santai, dia mengorbankan santai-santainya. Dia sibukkan, itu namanya mengorbankan untuk mendapatkan. Semua hukumnya seperti itu. Baik urusan dunia ataupun urusan-urusan, ini namanya label dalam kehidupan. Filsafat mancing namanya. Harus mengorbankan untuk mendapat. Kalau sampai tidak mau korban, tidak akan dapat apa-apa sampai. Contoh saja, bahkan untuk urusan akhirat ya. Ada orang ini seorang ustadz misalkan, ustadz. Dia dai, dia punya pesantren. Dia ada dua pilihan. Kalau dia itu lebih mementingkan ceramah keliling dunianya, ya dia mengorbankan pesantren. Kalau dia lebih memilih duduk di pesantrennya, dia harus mengorbankan dakwah keliling dunia, dan itu mengorbankan untuk mendapatkan namanya. Ya harus ada korban memang. Paham? Kalau sampai tidak mau korban, mau dapat apa sampai? Tidak saya pilih semuanya. Tidak ada yang kalong. Mana ada? Mana ada seperti itu? Ini filsafat dunia begitu mengorbankan untuk mendapat. Saya kepingin sibuk ya, saya sibuk masalah akhirat ya, sampean mengorbankan urusan dunia sampean nanti. Kalau sampean itu lebih cenderung kepada dunia, sampean bahaya sama urusan akhirat, itu sudah hukumnya seperti itu. Yang masalah ini manusia yang tidak ada di antara keduanya. Lah dia dunia, walau dia akhirat lain yang bahaya ini. Tidak jelas kehidupannya, tak doakan mati saja orang kayak gini. Ada apa manjangkan hisapnya saja hidup di dunia dia. Lah dia sibuk sama dunianya, walau dia sibuk sama akhiratnya. Hidupnya ngambang, tidak jelas kemana-mana. Mau apa hidup terus? Ya kalau tidak dapat hidayat, lebih baik didoakan doakan mati saja. Paham ya? Apa? Mengorbankan untuk mendapat prinsip itu. Sampai mau dekat harus korban sama Allah. Korban perasaan sama omongannya orang, sampai gimana natanya supaya husnudon, itu korban perasaan namanya. Untuk mendapatkan senangnya Allah. Orang ngantuk dia korban tidurnya, melek bangun waktu malam, itu namanya korban istirahat. Harus korban. Orang senang nyimpen, dia senang mengeluarkan, itu namanya Kalau sampai tidak mau korban, tidak bisa sampai. Bahkan sampai kalau kepingin anaknya pintar harus mengorbankan untuk tidak berkumpul sama mereka sesaat. Supaya dia kembali berkorban pertemuan dengan anak yang sampean cintai untuk pesantren, ya, supaya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu buah hati saya, Habib, saya tidak kuat kalau tinggal di pesantren, nanti gimana? Ya sampai anaknya siapa bodoh. Karena hukum di dunia ini mengorbankan untuk mendapat. Memang kalau udah mau bisa ya susuono terus anaknya sampai tua. Ya. Tidak akan jadi orang besar anak sampean. Sampean kalau tidak mau korban, tidak akan dapat apa-apa sampean. Hidupnya yang penting jalan, tidak bisa. Harus ada pengorbanan untuk mendapatkan.
Paham? Yang terakhir, la ilaha illallah. Ya, yang keempat adalah qaswah fil qalb, wan nisyan lil akhirah. Hatinya jadi keras nanti. Makanya, ya, ini keras hati akhirnya orang-orang yang panjang angan-angannya. Kita ini sebagai Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad diingatkan khusus. Ya, diingatkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul namanya. Ini bukan untuk kita tentunya, untuk murid-muridnya Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita termasuk jadi muridnya. Tapi memang sudah kalau murabinya seperti Rasulullah, muridnya harusnya berbeda kualitasnya. Kalau kita kan oke, masih ketawa-ketawa, tapi Nabi Muhammad ini kalau sudah ketawa, beliau senyum. Tapi kalau sudah sampai tertawa, terbahak-bahak dengan hal yang tidak perlu diingatkan. Ada sahabat kumpul, cerita mungkin guyonan, lucu, sampai ngakak. Pas ada Rasulullah lewat, diingatkan sama kanjeng Nabi, aksiru dikroha di miladdat. Ingat sesuatu yang bisa menghancurkan semua kenikmatan. Ketika kau bisa sama keluarga, ketika kau dihisab ini kematian. Diam para sahabat terus. Mereka tidak tertawa. Selang berapa lama, lupa lagi. Namanya manusia. Namanya manusia. Guyon lagi, tertawa, terbahak-bahak, keras ketawanya. Diparani lagi sama kanjeng Nabi. Diingatkan lagi dengan tahapan yang lebih tinggi dari yang pertama. Apa katanya? Lau ra'aitum ma'ara la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, kata Rasulullah. Kalau kalian lihat apa yang saya lihat, niscaya kalian itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Tidak tahu. Kalian belum lihat bagaimana keadaan akhirat saya. Kalau kalian melihat, tidak akan sempat untuk ketawa kalian. Diam mereka semua. Bilang berapa fatrah lama lagi, panjang masanya, kumpul lagi, guyon lagi. Ketawa terbahak-bahak lagi sahabat ini. Turun ayat Al-Quran, bukan Nabi Muhammad lagi yang memperingatkan. Langsung Allah Subhanahu Allah, ya. Itu kenapa? Mereka diperhatikan sama Allah. Kalau kita mau ketawa sampai ngakak seperti apa, tidak akan ada yang turun kepada kita itu diperingatkan sama Allah. Tidak ada, ini muridnya Nabi Muhammad ini. Apa? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu qala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menghusukkan hatinya, yang husuk. Dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dari dalam Al-Quran. Lalu diingatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu. Kalian jangan sampai menjadi seperti umat-umat yang terdahulu yang aku berikan kitab kepada mereka. Jangan sampai seperti mereka, katanya Allah. Ini berarti kalian jangan sampai menjadi seperti mereka, itu berarti nasihat khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bagaimana mereka kok sampai kita dilarang? Tolat alaihimul amat, terlalu panjang angan-angannya. Jangan kayak gitu, katanya Allah. Akhirnya, ketika panjang angan-angan, qasat qulubuhum, hatinya keras, katanya Allah. Tidak ada pikiran akhirat, gimana mau lembut hatinya? Kalau bawa hati kayak gini, kira-kira dia selamat tidak di akhirat? Akhirnya, wa katsirun minhum fasikun, banyak dari mereka jadi orang-orang Ingatkan kita, cintanya Allah kepada kita, mengingatkan, yang menciptakan kita, kau jarang saja mikir, biar saya yang jamin kau. Masih kurang tegas tahu Allah nih, jamin kita. Sampai perlu jaminan dari siapa? Asuransi. Allah yang jamin kita, kita masih seperti ini modelnya. Keyakinan kita tidak ada penuh-penuhnya sama sekali. Kalian jangan sampai jadi seperti umat-umat yang dulu ya, katanya Allah. Gimana mereka? Panjang angan-angannya, keras hatinya, gara-gara panjang angan-angan, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dan kebanyakan dari kita sudah jadi orang fasik, enak saja kalau masih tidak mikir sama sekali. Iya, Manda? Iya. Semoga selamat semuanya. Paham ya? Dan lagi nisfu Sya'ban, Sabtu malam Ahad. Ayo disiapkan hatinya. Biarkan bisa bantu melihat kita ini punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
Paham ya? Biarkan Allah melihat hati kita, memang ada betul-betul rogbah, keinginan untuk terus saya ngundang Sabtu malam Ahad, ya tidak apa-apa sampean mau datang habis maghrib, mungkin di tempatnya Maulid masih ada acara, ya itu nanti setelah Isya pun antum jalan mungkin masih nyampe nutut, karena kita habis Isya dimulai majelisnya nanti maghrib, mungkin baca nisfu Sa'ban, itu acara apa ya, penutupan majelis sekaligus tahlil untuk Al Habib Ali bin Abdul Hamid. Oke, paham ya? Sekaligus wisuda anaknya Pak Kufron. Ya, aslinya wali santri yang bayar wisuda, akhirnya kiainya yang buat acara besar-besaran. Ya pokoknya enak sudah semuanya. Ada acara apa ya? Semoga dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus ya jadi manusia ini ya. Indahkan hatinya supaya layak. Masih ada 4, masih ada 3. Kita baru belajar yang namanya amal, angan-angan. Nanti insya Allah panjang umur, sehat, kita akan belajar yang namanya istijal, terburu-buru, lalu ada yang namanya hasad, ada yang namanya kibir. Lalu sumber kebaikan, beliau juga menyebutkan ada 4 perkara yang namanya kebaikan. Pendeknya angan-angan, ya, at-ta'anni fil umur, tenang dalam semua perkara, jangan kesusu-kesusu, ya, an-nasihah lil khalaq, memberikan nasihat kepada makhluk, tawadhu wal khusyu. Ada sifat yang namanya tawadhu dan ini sumber kebaikan yang ada dalam hati manusia. Kenapa dibilang sumber? Karena penyakit yang lain dari sini asalnya. Semoga panjang umur semuanya ya. Untuk di pelajaran ini ya. Amin Allahumma. Ketemu lagi nanti setelah hari raya. Itu lagi ya. Ya, setelah hari raya. Karena sebetulnya ini waktunya adik saya. Nakalan dioper-oper ya. Waktunya saya nanti diambil adik nanti soal. Tapi tidak ada sama saja. Saya sama adik sama-sama tidak ada bedanya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.